Oke warga, kita lanjutkan pembahasannya. Ngomong-ngomong, bagi kamu yang baru bergabung, Hokage sarankan kamu nonton video sebelumnya biar lebih paham dengan materi bahasan kita kali ini. Pemerintah kini tengah mempersiapkan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan hasil usaha tiap-tiap para aparatur sipil negara. Tak lagi sama rata di antara institusi. Kalau dibilang tidak lagi sama antar instansi, kenyataan di lapangan memang demikian adanya. Selisihnya pun terbilang cukup besar antar pegawai di daerah kota besar dengan yang berada di pinggiran. Perbedaannya bak bumi dan langit. Ini kalau nggak diatur bahaya ke depan. Peningkatan PAD di daerah Pak Sekjen bukan untuk membangun jalan yang rusak, tetapi nanti untuk pertama untuk peningkatan tunjangan kinerja dan lain-lain. Nah, Mohon maaf nih, para pejabat pemerintah pusat yang terhormat. Soal asumsi yang mengatakan bahwa PAD hanya akan digunakan untuk meningkatkan tunjangan pegawai, memang ada daerah yang seperti itu, khususnya mereka yang memiliki surplus pendapatan asli daerah. Sementara daerah dengan PAD yang minim, kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan pegawainya. Mengapa demikian? Karena APBD yang dimiliki setiap daerah itu sudah ada peruntukannya masing-masing. Mulai dari 20% untuk pendidikan, 10% untuk anggaran kesehatan, 25% untuk belanja infrastruktur daerah, hingga paling sedikit 10% untuk alokasi dana desa dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota. Jadi sisanya 35% itulah yang digunakan untuk membayar gaji dan belanja operasional lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan kondisi keuangan daerah seringkali tidak cukup untuk mengakomodir tambahan tunjangan pegawai. Permasalahan kian rumit karena tak banyak kepala daerah yang benar-benar peduli dengan tingkat kesejahteraan aparaturnya. Mereka lebih memilih proyek pembangunan infrastruktur yang dinilai lebih profitable ketimbang menaikkan tunjangan yang akan menyedot anggaran daerah. Kalau tidak percaya, coba cek deh presentasi daerah yang berutang di BUMN untuk membiayai infrastruktur. Untuk itu, permasalahan ini hanya bisa diselesaikan dengan intervensi pemerintah pusat melalui single salary system. Namun kembali lagi, agar konsep ini menjadi efektif dan efisien, berikut ini adalah 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menentukan parameter gaji yang ideal. Pada video bagian pertama, sudah sempat Hokage jelaskan bahwa PNS Jepang memiliki jumlah gaji yang hampir setara di berbagai daerah bahkan antar instansi. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, ada 2 prasyarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, parameter gaji yang setara dengan pegawai di sektor privat atau swasta. Sebagai contoh, kalau gaji sektor swasta minimal 8 juta sebulan untuk karyawan fresh graduate, maka gaji minimal pegawai tak boleh jauh dari nominal tersebut. Ada 2 alasan mengapa cara ini diterapkan. Yang pertama, sektor swasta terkenal dengan produktivitas dan efisien dalam mengelola sumber dayanya. Pihak perusahaan pasti sudah menerapkan sistem yang baku dan teruji dalam menetapkan besaran gaji demi pengembangan perusahaan. Untuk itu, daripada repot-repot lakukan penelitian tentang besaran gaji yang sesuai, maka pemerintah tinggal menerapkan metode yang sama kepada setiap pegawainya. Pertimbangan yang kedua adalah untuk menjaga loyalitas karyawannya agar tidak pindah alamat. Menurut sebuah penelitian berjudul Top Reasons Why US Worker Left a Job, menunjukkan bahwa 63% karyawan mengundurkan diri karena gaji yang rendah. Untuk itulah, pemerintah Jepang ingin mempertahankan kader terbaiknya dan mencegah kecemburuan sosial dengan memberikan kompensasi yang sesuai. Konsep ini sebenarnya sudah berlaku di negara kita, Konoha. Lihat saja struktur tunjangan pegawai Pemprov Ibu Kota atau Kementerian Sultan yang nilainya sudah setara dengan sektor privat, bahkan lebih. Tapi, kenapa nggak diterapkan sama ASN Pemda di seluruh Indonesia ya? Silahkan jawab di kolom komentar. Faktor kedua untuk menerapkan single salary system adalah sumber pembiayaan kenaikan gaji tersebut. Seperti yang kita ketahui warga, untuk memberikan gaji sebesar itu tentu butuh budget yang tidak sedikit. Sementara setiap daerah punya keterbatasannya masing-masing. Dalam hal ini, Jepang juga punya solusinya nih. Namanya adalah Local Allocation Tax, LAT. Ini adalah sistem penyetaraan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Jepang. Sekali lagi ya, Kementerian Keuangan Jepang dalam rangka memperkuat kondisi keuangan pemerintah daerah yang timpang akibat minimnya sumber pendapatan asli daerah karena letak geografis dan jumlah penduduk yang tak sama. Perhitungan LET cukup rumit kalau mau dibahas di video singkat ini. Intinya, yang membedakan dengan sistem perhitungan di Indonesia adalah standar kebutuhan anggaran tiap tahun memiliki koefisien pengali yang lebih spesifik dan detail termasuk besaran gaji setara swasta
yang telah disebutkan di awal tadi, sehingga hasil akhir yang diperoleh setiap daerah nanti bisa lebih adil. Berdasarkan gambar tersebut, bisa kamu lihat bahwa Provinsi Shimane, sebuah daerah yang lokasinya jauh dari pusat ibu kota negara Jepang, bisa memiliki anggaran tahunan yang setara bahkan melebihi kota-kota besar di Jepang. Kondisi tersebut tentu berbeda dengan sistem penyetaraan pendapatan daerah di Indonesia saat ini, yang dikenal dengan nama dana alokasi umum. Sistem ini sebenarnya dihitung dengan cara yang hampir sama dengan yang dilakukan Jepang. Hanya saja, koefisien dan bobot pengali yang diterapkan masih belum cukup untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang ada di suatu daerah, sehingga ketimpangan masih saja terjadi. Singkatnya, satu kelemahan dalam formulasi yang kita gunakan saat ini adalah perhitungan kebutuhan anggaran tahunan hanya didasarkan pada variabel seperti populasi, luas area, indeks konstruksi, dan indeks pembangunan manusia. Dari sini saja, masalahnya sudah jelas mulai terlihat. Kalau koefisien pengali kebutuhan didasarkan pada populasi dengan bobot mencapai 32%, maka daerah dengan populasi yang lebih banyak tentu akan menerima lebih besar. Begitupun dengan variabel IPM dan PDB. Daerah maju dengan IPM dan PDB yang lebih tinggi tentu akan mendapatkan jumlah anggaran yang lebih besar ketimbang daerah yang nilainya lebih rendah. Kalau begini terus, mau sampai Boruto punya cucu juga, daerah tertinggal akan selalu tertinggal. Selanjutnya, faktor ketiga agar single salary system bisa memenuhi ekspektasi Bapak Presiden. Maka baiknya pemerintah menetapkan instrumen pengukur kinerja yang berlaku secara nasional di berbagai daerah, sehingga dapat memacu produktivitas pegawai dan organisasi secara menyeluruh. Jika proses pengukuran kinerja masih dilakukan oleh masing-masing Pemda, seperti yang berlaku saat ini dengan hanya menitikberatkan pada kehadiran orang tanpa evidence yang jelas, maka besar kemungkinan banyak pegawai yang akan menerima gaji buta nantinya, dengan berandalkan laporan kinerja fiktif. Dalam hal ini, sebenarnya Indonesia sudah memiliki sistem pengukuran kinerja berbasis evidence yang telah diterapkan di beberapa kementerian, termasuk tentu saja Kementerian Sultan, di mana pegawainya hanya akan menerima jumlah tunjangan berdasarkan capaiannya. Hasilnya, kinerja penerimaan pajak terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Tata cara pengukuran seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, agar tunjangan yang diberikan sesuai dengan output yang diharapkan. Kalau mau ditelusuri, sistem yang dimuat dalam Permenkeu nomor 211 tahun 2017 memiliki 3 poin penting. Yang pertama, parameter kinerja. Jadi siapa yang mengerjakan apa itu menjadi jelas, sehingga nggak ada lagi pegawai yang datang ke kantor, duduk ngobrol, atau bahkan tidak tahu harus kerja apa hari itu. Kedua adalah adanya standar kinerja organisasi dan standar kinerja perorangan. Jadi, besaran tunjangan nantinya juga dipengaruhi oleh besaran capaian kinerja organisasi tersebut. Misalnya nih, kalau di akhir bulan target kantor tidak tercapai, maka besaran tunjangan yang diterima oleh seluruh pegawai tanpa terkecuali termasuk para pejabat yang ada di dalamnya akan dikurangi. Hal ini penting agar para pejabat ikut mengawasi kinerja bawahannya. Karena realita yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Umumnya, kepala dinas, biro, kabak akan tetap menerima utuh jumlah tunjangan bulanan meski bawahannya kerja nggak maksimal. Nah, selanjutnya, di samping misi organisasi, setiap orang juga dituntut untuk mencapai target individunya, sehingga mengurangi hadirnya parasit dan juga merupakan satu upaya untuk lebih menghargai mereka yang produktif ketimbang yang bermalas-malasan. Terakhir, bukti dokumen atau output dari setiap kerja yang dilaporkan harus diupload ke dalam sistem. Jadi dalam hal ini, negara mendapatkan sesuatu dari setiap lembaran rupiah yang masuk dalam rekening setiap ASN. Sehingga tidak ada lagi laporan fiktif demi untuk tunjangan saja. Sistem pengukuran kinerja seperti inilah yang sudah berhasil meningkatkan kinerja pegawai Kementerian Sultan selama ini. Pertanyaannya, kenapa tidak sarankan saja semua daerah untuk mengadopsi sistem yang sama? Bukankah sistem itu sudah teruji? Daripada kementerian terkait pusing nyari format baru, baiknya adopsi saja sistem yang sudah bekerja dan efektif untuk diberlakukan ke seluruh Indonesia. Karena selama ini, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa banyak daerah kesulitan mencari instrumen yang tepat. Inilah ketiga prasyarat yang perlu dilakukan oleh pemerintah jika ingin memperlakukan single salary system yang efektif dan efisien. Walaupun akan menyedot anggaran yang tidak sedikit, tapi percayalah, sistem ini layak untuk diterapkan. Dari sudut pandang ekonomi makro, single salary system memiliki 2 manfaat positif bagi pemerintah pusat juga. Pertama, soal pemerataan ekonomi di berbagai daerah.
Kamu masih ingat kan, di episode pertama Hokage sudah sempat jelaskan bahwa dompet pendapatan daerah dan negara itu salah satunya bersumber dari konsumsi rumah tangga. Kontribusinya bahkan mencapai lebih dari 50%. Nah, konsumsi rumah tangga ini sangat bergantung pada tingkat penghasilan masyarakat di daerah itu. Jadi, kalau gaji pegawai naik, maka jumlah konsumsi rumah tangga daerah tersebut sudah pasti akan ikut naik. Karena sebagian besar gaji pegawai itu dihabiskan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti makan dan minum kan? Kan nggak mungkin orang di Papua mau makan, pesannya lewat Shopee di Jakarta. Pasti larinya ke pasar mama-mama Papua, kios tetangga, supermarket, dan UMKM lokal lainnya. Kalau sudah seperti itu, maka yang untung bukan pegawai saja, melainkan pelaku usaha juga. Ini merupakan satu jalan untuk mengatasi ketimpangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Kedua, peningkatan pajak penghasilan pegawai. Sederhananya, dengan kondisi penghasilan pegawai saat ini, sebagian besar pegawai memiliki pendapatan tahunan di bawah 60 juta setahun, sehingga pemotongan pajak penghasilannya di kisaran 5%. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Nah, kalau peningkatan pendapatannya signifikan, maka banyak pegawai akan meraih pendapatan lebih dari 60 juta setahun, sehingga masuk dalam kategori 15%. Kalau sudah demikian, maka pemasukan pajak negara juga meningkat, bukan? 3. Mengurangi hasrat melakukan korupsi. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan IMF pada tahun 1997 berjudul Corruption and the Rate of Temptation, Do Low Wages in the Civil Service Cause Corruption, dinyatakan bahwa peningkatan gaji pegawai memiliki pengaruh terhadap upaya penanggulangan korupsi. Penelitian ini juga didukung oleh sebuah artikel berjudul Higher Government Wages May Reduce Corruption yang menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara gaji dan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang birokrat. Kalau ada warga yang berpendapat, tapi anggota dewan, bupati, gubernur, dan menteri banyak yang korupsi walaupun gajinya gede. Warga, kamu mainnya kurang jauh. Karena mereka korupsinya bukan soal gaji, tapi soal lain yang akan Hokage bahas di episode-episode berikutnya. Akhirnya, melalui video singkat ini, Hokage berharap single salary system dapat segera diterapkan. Ini merupakan satu kebijakan strategis karena bukan hanya soal pegawai, tapi efek domino yang ditimbulkan bagi komponen masyarakat lainnya. Kalau video ini belum juga cukup untuk meyakinkan para pejabat yang terhormat, maka setidaknya jangan mengumbar janji demi meraih simpati para ASN yang selalu tersakiti. Mungkin bagi kalian yang datang dari kalangan pengusaha, birokrasi hanyalah wadah eksistensi diri untuk memuaskan hasrat berkuasa, yang sewaktu-waktu bisa ditinggalkan jika tidak terpilih lagi. Namun bagi ASN, birokrasi adalah rumah, tempat mencari sesuap nasi demi menghidupi anak dan istri. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada, tolong jangan tinggalkan sampah yang mengotori rumah dan membuat seluruh masyarakat menjadi tidak nyaman. Karena setiap kali kepala rumah tangga yang baru datang, ASN lah yang dituduh atas segala bau busuk yang ditinggalkan di rumah tersebut. Satu pesan terakhir Hokage untuk sobat ASN dimanapun berada. Tetaplah tegar dan semangat melayani negeri ini. Kalaupun gaji yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, maka biarkanlah Tuhan yang melunasi sisanya. Karena Tuhan tidak pernah tidur saat para pejabat seringkali menutup mata, telinga, bahkan mematikan mic saat kita meminta pertolongan. Inilah podcast catatan Hokage dengan saya, Laode Bujali. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.